البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-haditsu salis wa tis'un ba'da samani mi'ah 893 wa Nabi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala. Ini sahabat Nabi yang dahulunya adalah ulama dari Yahudi. Masya Allah, beliau Abu Yusuf kunyahnya. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai umat manusia, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wasilul arham, juga hubungilah kekerabatan, sambunglah kekerabatan. Wasallu wan nasu niyam, dan laksanakanlah salat dalam keadaan orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun shahih. Disebutkan dalam catatan kaki Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, kesimpulannya memang sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad, semuanya dari jalur Zurarah bin Aufa dari Abdullah bin Salam. Bagaimana periwayatan Zurarah bin Aufa? Beliau siqatun salih, qadhi dari kalangan tabi'in, murid dari Aisyah dan lain-lain. Bagaimana periwayatan beliau dari Abdullah bin Salam? Adapun Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, saya tidak menyangka dia mendengar. Namun Imam Bukhari di dalam tarikh beliau telah menetapkan bahwasanya Zurarah memang mendengar dari Abdullah bin Salam. Sementara kaidah dalam Mustalahul hadis mengatakan al-musbit muqaddamun 'alan nafi, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. La siyama wa qad sarraha, apalagi Zurarah bin Aufa dan beliau siqah telah terang-terangan mengatakan sami itu, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Kesimpulannya hadis ini sahih, bukan putus lemah. Dan juga disahihkan oleh Al-Albani di dalam Shahihut Tirmidzi. Hanya saja Syekh Muqbil menghukumi lemah dalam ahadits mu'allah, tapi yang rajih adalah sahih. Karena walaupun Abu Hatim mengatakan tidak mendengar, tapi tidak jelas-jelas kan, cuma ma'urahu sami, saya tidak memandang, tidak menyangka dia mendengar. Ini tidak sampai memastikan. Sementara Imam Bukhari terang-terangan mengatakan mendengar. Dan riwayat Ibnu Majah dan lain-lain telah menyebutkan Zurarah memang mengatakan sami itu. Maka yang seperti ini adalah jelas hadisnya sahih. Dan hadis ini ada ceritanya, disebutkan dalam secara kelengkapan, yaitu dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mendengar ketibaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Yasrib, maka beliau datang menemui Nabi. Tatkala itu beliau melihat Rasulullah sedang berkhutbah, yaitu sedang berkhutbah di hadapan orang-orang. Abdullah bin Salam mengatakan, saya melihat wajahnya bukan wajah pendusta, yaitu melihat seseorang sesuai dengan karakternya. Dan ini salah satu dari syarat sah kenabian menurut banyak ulama, yaitu as-sidq, yaitu kejujuran. Dan ternyata ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang sama beliau dengar di dalam kitab-kitab terdahulu dari ajaran para nabi. Beliau mendengar Nabi mengatakan apa di sini? Ya ayyuhan nas afshus salam, wahai umat manusia. Ini menunjukkan syariat berlaku untuk semua, bukan hanya agama tertentu, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, etnis tertentu, ras tertentu, tapi semua. Kemudian perintah pertama yang beliau dengar dari
khutbahnya Nabi waktu itu, afsus salam, tebarkanlah salam. Afshu, ini dari al-ifsha. Al-ifsha itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah al-idhar, yaitu menampilkan, menjelaskan. Berarti berdasarkan makna ini disebutkan oleh At-Tibi, menukilkan dari beberapa ulama sebelum beliau, maknanya adalah mengucapkan salam dengan suara yang keras, yaitu dengan suara yang didengar oleh orang yang diajak bicara. Baik, tidak, kenapa engkau diam saja melewati saya? Oh, saya sudah salam tapi pelan-pelan aja. Yaitu nanti kasihan orang menyangka dia didiamkan, padahal apa, salamnya yang tidak jelas. Padahal perintahnya bukan sekedar salim tapi afsus salam, yaitu salamlah dengan jelas. Berarti memang harus jelas. Baik. Sementara asal dari mengucapkan salam, alif tidak bisalam, memulai salam itu mustahab. Sebagaimana telah kita lewati penukilan ijma tentang itu. Itu saja diperintahkan untuk dengan suara keras. Apalagi yang menjawabnya, yang mana diperintah menjawab untuk setara atau lebih baik, mestinya menjawabnya juga dengan keras. Tidak seperti sebagian orang, saya sudah jawab, engkau dengar tak dengar bukan urusan saya. Jangan begitu. Saudara saya sudah rela memulainya dengan suara yang jelas, maka mestinya Anda yang disalami jawablah dengan suara yang jelas juga. Baik. Dan juga agama ini didatangkan untuk memasukkan kegembiraan, bukan malah menimbulkan kesedihan. Orang sudah susah payah menyalami dengan jelas, tahu-tahu yang disalami hanya menjawab dengan suara yang tidak didengar. Ini menimbulkan kesedihan dan menampakkan kesombongan. Baik, makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala bahwasanya inti dari permasalahan ini adalah al-ulfah. Yang mana al-ulfah ini adalah bagian dari pokok-pokok syariat, dasar-dasar syariat, yaitu untuk menimbulkan keakraban, kemesraan satu sama lain. Nah, dengan itulah ditebarkan salam. Dan dijelaskan oleh sebagian pensyarah, yaitu At-Tibi dan lain-lain, ini kembalinya adalah kepada ketawaduan. Karena di dalam salam itu ada ketawaduan. Nah, kalau orang sudah tawadhu kepada kita, menyalami kita, mestinya kita juga tawadhu, menjawab salam dia dengan cara yang baik, bukan malah menyombongkan diri. Itu yang pertama. Makna pertama, afsus salam, yaitu adhiru, salamlah dengan suara yang jelas. Kemudian makna yang kedua adalah unsyuru. Ifsya bermakna nasr, yaitu penyebaran. Wal isya'ah, berarti afsyu yaitu asyi'u, yaitu tebarkan. Berarti maknanya apa? Salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal, semuanya. Bukan hanya orang yang dikenal yang disalami, yang tidak dikenal di apa istilahnya itu, dibiarkan saja padahal dia muslim juga tapi tidak dikenal. Oh, saya khawatir dia mubtadi'. Seseorang dikatakan mubtadi' dengan bayinah, bukan malah sekitar khawatir semata. Hukum asalnya selama kita tidak tahu dia mubtadi' adalah kembali ke hukum asal, dia masih muslim ya. Kita tidak tahu kesalahan dia, maka jangan semata-mata saya tidak kenal dia tak layak mendapatkan salam. Dia masih muslim, dia berhak untuk diberi salam. Sementara hadis-hadis telah mengatakan apa itu? Bahwasanya al-Islamul afdal, Islam yang paling utama adalah antaqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadisnya dalam Bukhari. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dan dijelaskan oleh para pensyarah, ini sesuai dengan inti ajaran Islam, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Baik. Dan seseorang itu akan lebih ikhlas, lebih jelas keikhlasannya tatkala dia rela menyalami orang yang tidak dia kenal. Kalau orang dia kenal memang ada hasrat, boleh jadi, ada tujuan, ada matlamat. Tapi sampai bahkan orang yang tidak dia kenal pun dia salami. Padahal belum tentu orang itu akan memuji dia. Tapi ini bukti salah satu bentuk keikhlasan. Orang yang tidak dikenal pun disalami. Nah, dengan itulah ajaran Islam semakin dikuatkan dan dipenuhi, yaitu agar ikhlas ibadah kepada Allah Ta'ala.
Karena memang inilah intinya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dalam keadaan memurnikan agama hanya untuk Allah. Jadi bukan karena mencari ridha orang yang dia kenal atau apa, tapi mencari ridha Allah, ikhlas agama untuk Allah. Agama bukan hanya untuk orang yang dikenal, bahkan orang yang tidak dikenal pun disalami, karena ibadahnya kepada Allah memang. Jika beberapa kali kita bagi salam dia Itu dianya yang memang tidak layak. Disalami malah tidak ambil berat, padahal apa? Tidak ada kesalahan syar'i yang layak untuk dihukumi dengan cara seperti itu. Sudah susah payah disalami, tahu-tahu diam aja. Dan ini banyak kita dapati karena jahilnya orang-orang tentang masalah ini, atau karena memang hawa nafsu yang menutupi hati dia. Dan ini banyak di kalangan pelajar didapati seperti itu. Sudah disalami, tahu-tahu menjawabnya cuma dalam hati atau dengan bibir, tak mau menjawab dengan suara yang jelas. Dan itu banyak. Makanya memang perlu diingatkan, perlu digalakkan. Kalau bukan thalabatul ilm, bukan para santri, lalu siapa? Orang awam lebih tidak paham lagi. Walaupun mungkin dengan adab mereka, adab orang awam, mau menjawab dengan baik, melebihi apa santri terkadang, walaupun tidak seberapa ilmunya. Ya emang ini sesuatu yang aneh. Yang punya ilmu malah tidak mengamalkan. Itu salah orangnya sendiri, menyakiti hati saudaranya, tidak menjalankan kewajiban. Sementara asal dari memberi salam adalah mustahab, tapi menjawabnya wajib. Cuma terkadang memang aneh keadaan orang-orang. Anak dapatnya gitu di sebagian pondok dulu seperti itu. Kadang kita jawab ada izin. Itu kadang orang awam pun macam itu. Kadang anak di sebagian desa pun macam itu. Kalau kita bilang selamat pagi atau apa bahasa daerah situ langsung dia. Tapi begitu kita salam seakan-akan ini aneh. Padahal itu adalah Islam dan mereka adalah kampung Islam. Tapi bagaimana? Tahu-tahu penghormatan Islami malah tidak terbiasa mereka. Yang biasa adalah dengan penghormatan dengan bahasa daerah mereka dan apa. Ini memang menyedihkan. Memang apa? Nah, Nabi menyuruh untuk afsu, yaitu tebarkan agar orang-orang terbiasa dengan syariat Islamiyah yang penuh dengan salam ini. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Ini ada maf'ul bih kedua yang terhapus. Kita tahu at'im ini ada dua maf'ul bih, yaitu berikan makanan. Makanan maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua tergantung siapa. At'imu Zaidan ta'aman misalkan, atau apa, atau siapa. Tatkala maf'ul bihnya ada yang terhapus, di sini menunjukkan ini bersifat umum. Berikan makanan kepada orang-orang, kepada tetangga, kepada para fuqara, kepada para misalkan apa itu al-aitam, anak-anak yatim, atau siapapun mungkin untuk diberi makan. Ini umum. Sebagaimana salam itu disebarkan kepada siapapun juga dari kalangan muslimin, demikian pula makanan bukan hanya pada orang yang dikenal, bukan justru hadiah hanya untuk orang-orang yang diharapkan mampu memberikan syafaat. Untuk semuanya berhak untuk diberi. Di dalam dua kalimat ini ada penebaran kebaikan dengan lisan dan kebaikan dengan anggota badan. Tangan kita menyerahkan makanan. Dari sisi yang lain, yang pertama adalah kebaikan yang sifatnya kerohanian, yaitu ucapan salam sehingga tersebarlah keselamatan, keberkahan dan sebagainya. Yang kedua adalah kebaikan yang sifatnya fisikal, yaitu berupa harta benda, mali, dengan memberikan harta. Dan dengan inilah terbentuk Islam yang terbaik. Karena ditanya, Nabi SAW ditanya, ayul islami khair, Islam apa yang terbaik? Maka Nabi mengatakan, antut'imut ta'am wa antaqra'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang terbaik adalah Anda memberikan makan dan Anda memberikan salam kepada orang yang Anda kenal dan orang tidak kenal. Jadi berbagai sisi dipenuhi di sini terkait dengan hak para makhluk. Nah, setelah hak para makhluk terpenuhi, masih ada satu lagi, yaitu yang ketiga, wasilul arham, dan sambunglah kekerabatan. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, Islam ini dibangun di atas ulfah,
dasar dari syariat kalau kita lihat awal sampai akhir itu mengisyaratkan kepada ulfah, kepada keakraban, kemesraan. Bahkan Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Uzlah, beliau terang-terangan mengatakan termasuk syariat yang paling utama, yang paling digalakkan, yaitu adanya al-ijtima, yaitu persatuan. Tentunya persatuan di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. Bukan bersatu menjadi perompak atau jadi penjahat atau jadi apa, bukan. Bersatu di atas dalil yang jelas, di atas kebenaran. Nah, termasuk persatuan adalah yaitu menyambung kekerabatan. Sanak kerabat secara umum mereka punya hak untuk disambung, untuk dihubungi, karena kita dilarang untuk membuat kerusakan. Allah Ta'ala mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jika kalian itu berkuasa di bumi, kalian akan membuat kerusakan dan memutuskan kekerabatan kalian? Ini soalnya soal ingkari. Kemudian Allah menutup dengan apa? Hukuman yang sangat berat terhadap orang yang berbuat seperti itu. Ini menunjukkan silaturahim ini termasuk perkara yang sangat penting, sampai-sampai dia diajarkan oleh Nabi sejak di periode Makkah. Selain mengajarkan tauhid juga mengajarkan untuk silaturahim. Baik. Kemudian yang berikutnya wasallu. Kalau tiga perkara yang pertama terkait dengan hak makhluk, sekarang diingatkan pula untuk selalu menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, hak pencipta. Wasallu, dan laksanakanlah sholat. Wan nasu niyam, dalam keadaan orang-orang tidur, maksudnya adalah qiyamul lail. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah di dalam At-Tamhid bahwasanya ini adalah sunnah, yaitu tidak sampai wajib qiyamul lail, hanya saja dia sangat digalakkan. Kata beliau, sungguh beruntung orang-orang yang diberi taufik untuk menjalankannya dan dimudahkan untuk melaksanakannya. Iya, dalil-dalil tentang keutamaan qiyamul lail banyak sekali. Sampai-sampai Rasulullah mensyariatkan di setiap Jumat di waktu sholat subuh di rakaat pertama untuk selalu membaca surat itu, surat As-Sajdah, yang Allah Ta'ala mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sisi-sisi badan mereka jauh dari tempat-tempat pembaringan, yaitu mereka selalu menyempatkan untuk qiyamul lail setiap malamnya itu. Dalam keadaan apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan rasa takut dan penuh harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan pada mereka, termasuk infak yang disebutkan tadi, yaitu memberikan makanan kepada karib kerabat atau kepada para fuqara atau kepada tetangga dan sebagainya itu. Nah, sebagian ulama mengatakan asal infak seperti Ali Al-Qari adalah dengan harta. Sebagian yang lain mengatakan mungkin dengan yang selain harta. Nah, berarti salam termasuk di situ, menebarkan salam, mendoakan kebaikan di hadapan orang itu, sehingga syiar Islam itu jelas. Tayyib, wawunya wawu haliyah ya, wan nasu niyam. Tayyib, yaitu tatkala banyak orang yang sedang tidur, yang ini malah bangun, dan termasuk yang rajin melakukan itu selain para nabi dan para sahabat siapa? Yaitu Abdullah ibnu Mubarak. Kalau kita lihat dalam biografinya itu, tatkala orang sedang tidur, beliau rajin untuk sholat. Tatkala tiba waktunya untuk witir, beliau membangunkan orang-orang. Nah, seakan-akan beliau baru sholat, mau sholat witir, mengajak orang, padahal sudah sepanjang malam beliau itu sholat. Kemudian Imam Ahmad juga beliau mengatakan, yaitu tatkala beliau memiliki murid, beliau yang sering melayani murid-muridnya, menyiapkan air untuk qiyamul lail. Pernah pada suatu ketika beliau menyiapkan air setelah sholat isya dan sebagainya itu, tatkala waktu subuh beliau periksa airnya tidak berubah, maka beliau mengatakan tidak layak para penuntut ilmu mereka kemudian sama sekali tidak melakukan qiyamul lail. Walaupun tidak sampai wajib, tapi tentunya jangan menyia-nyiakan ketibaan Allah Ta'ala di langit
dunia ini untuk memberikan rahmatnya kepada kita, Allah saja sampai datang. Bagaimana malah kita tidak menyempatkan untuk menyambut ketibaan Allah dengan berdoa, dengan sholat dan seterusnya. Nah, kalau sholat yang qiyamul lail saja sangat digalakkan, apalagi sholat wajibnya tentunya lebih layak lagi untuk dilakukan karena itu wajib. Kemudian jawabnya apa? Jawabul amr, tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulu ini fi'lun mudhari'un majzumun. Kenapa? Li'annahu majzumun bi jawabil amr. Jawabul amr majzum. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Memangnya ada yang masuk surga tanpa keselamatan? Ya, yang mungkin yang sempat tercakar-cakar oleh apa itu, duri-duri atau besi-besi melengkung di atas sirat itu masuk surga tetapi sempat terluka, atau yang bahkan sempat terbakar dalam neraka tidak selamat. Agar kita masuk surga dengan selamat, lakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi tadi. Dan disebutkan oleh Al-Allamah At-Tibi rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan salam itu termasuk sebab seseorang masuk surga dengan selamat. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Barang siapa rajin menebarkan salam, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Barang siapa rajin menebarkan salam, dia akan masuk surga dengan keselamatan. Ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain tentunya. Kalau salam tapi tidak sholat, ya amalannya gugur, rugi. Ilahuna wallahu a'lam. Kalau kita tahu orang tabligh betul, memang tak salah lah, kita tak perlu bagi salam. Kalau dia orang awam yang asal diajak-ajak itu namanya orang awam lain ya. Tapi kalau emang dia sudah jenis orang yang sudah tegak hujjah, memang dia lebih suka jadi jamaah tabligh dan bahkan menghina salafi, itu biasa di mana-mana orang jamaah tabligh suka menghina salafi. Kalau sudah tegak hujjah ya memang dia mubtadi', tak layak disalami. Ada waktu itu datang ke Damaj berapa kali itu. Ada sebagian jumpa ana, sebagian jumpa Syekh Yahya, sebagian jumpa yang lain berusaha mendakwai. Saya cerita ada orang jamaah tabligh datang, didakwai baik-baik, dinasihati untuk tauhid, untuk ini. Tahu-tahu dia bilang, kalaupun engkau mendatangkan buku sampai ke Bumbung, saya tidak akan ikut kamu. Tak ikut tapi ngapain datang? Datang ke pondok Ahlus Sunnah yang mana pondok yang banyak ilmunya. Jamaah tabligh sendiri ilmunya seberapa kalau mereka menyadari, ngaji aja tak seberapa, tapi intinya adalah khuruj dakwah. Didakwai, dikasih dalil baik-baik malah menghina. Sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hamad At-Tuwaijiri rahimahullah, tatkala jamaah tabligh diberi nasihat dengan dalil-dalil, malah dia mengatakan kalian dalilnya cuma dengan kitab-kitab yang rawinya sudah mati. Ini menghina muhaddisun, naudzubillah. Dalil kami adalah dari hati kami, dari Allah. Ini naudzubillah kalau keyakinannya seperti itu. Tidak perlu nabi memang kalau seperti itu. Langsung dari Allah. Ini yang levelnya memang level sudah tegak hujjah dan sudah merasa mencapai tingkat ma'rifat atau hakikat. Kalau yang masih bawah-bawah yang baru ikut mungkin tak sampai sesombong itu. Lihat keadaan orangnya. Wallahu a'lam.